Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu settingan OBS terbaik untuk live streaming pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi pertama-tama seperti biasa, teman-teman silahkan buka OBS Studio-nya. Nah, di sini jika sudah dibuka, ya teman-teman bisa pergi ke settings ya jika sudah menentukan untuk source dan juga audio mixersnya. Teman-teman bisa pergi ke settings. Nah, di setting sini teman-teman di output ya, 3 kotak ini dicentang ya, yang show confirmation bla 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 bla, ini yang 3 ini ya, itu teman-teman centang. Jika sudah di apply, kemudian lanjut ke output. Nah, di output ini teman-teman pilih output mode-nya advance ya, advance. Jika sudah di streaming ya, di bagian streaming itu teman-teman silahkan centang untuk audio tracknya. Nah, misalkan di sini saya hanya menggunakan mic saya, jadi tinggal centang aja satu, atau mungkin mic sama ini ya, untuk background soundnya ya seperti ini. Ini ya desktop audio, tapi di sini desktop audio saya matikan, jadi cuma satu ya. Nah, mungkin desktop audionya dinyalakan, maka pilihlah dua ya, 1 dan 2. Nah, jika sudah bisa ke, nah di bagian encoder ini teman-teman bisa pilih ya. Di sini saya akan buka dulu ya. Nah, di sini ada 2 pilihan. Yang pertama encoder kali 264, dan yang kedua ada encoder khusus Nvidia dan juga AMD. Nah, jadi bagi teman-teman yang di sini ya ada pilihan ada yang Nvidia atau AMD ya, itu bisa dipilih ya, nggak harus X264. Nah, jadi teman-teman jika ingin melihat untuk catatan saya ini, teman-teman bisa download ya, link ada di deskripsi video. Nah, jika sudah di-download, nanti teman-teman bisa diekstrak kemudian dibuka ya. Nah, lalu teman-teman bisa pilih sesuai spek PC atau laptop teman-teman, antara low end, mid end, high end ya. Nah, dipilih. Nah, di sini saya X264 aja. Kemudian untuk rate control ya seperti di sini. Rate control saya akan pilih si CBR ya, atau CBR. Nah, untuk bitrate teman-teman bisa samakan ya. Nah, kalau misalkan encodernya X264, maka teman-teman fokus ke sini ya, jangan fokus yang ke bawahnya. Pokoknya fokus yang di X264. Jika encodernya Nvidia atau AMD, maka fokuslah yang di sini, yang di bawah ya. Nah, kalau di sini makanya saya pakai X264. Nah, di sini saya akan cari untuk PC-nya sendiri. Nah, di sini PC saya itu mid end, jadi bitrate-nya 5000 atau 10 sampai 20 Mbps network. Nah, ini khusus CBR ya. Jadi di sini saya akan taruh aja 5000 ya. Nah, jika sudah, bisa langsung saja ke CPU usage preset ya. Itu teman-teman pilih super fast, kemudian profile pilih high, kemudian tone pilih zero latency. Ya, disesuaikan ya. Nah, jika sudah, di bagian X264 options ini ya, teman-teman bisa buka yang ini ya. Nah, yang ini di X264 options ini teman-teman copy aja ya, untuk semacam kode ya. Itu teman-teman klik kanan, copy. Nah, lalu teman-teman tempelkan di sini dengan cara CTRL plus play ya. Nah, kemudian teman-teman ambil satu lagi ya, antara zero latency performance atau zero latency quality ya. Jadi teman-teman dipilih saja. Kalau saya pilih yang performance ya. Jadi tinggal klik kanan, copy, kemudian pastekan. Tapi ingat, ketika dipaste itu teman-teman harus spasi sekali ya. Jadi spasi aja sekali, kemudian paste dengan cara CTRL plus V ya. Nah, jika sudah selesai bisa diklik apply ya. Nah, lalu lanjut ke tab audio. Nah, di tab audio ini ya, dari track pertama sampai track yang terakhir, track ke-6,
itu audio bitrate-nya arahkan ke atau ubah ke 160 semua ya. Nah, jika sudah bisa di-apply ya. Lalu lanjut ke audio. Nah, di audio ini di general sample rate pilih 44,1 kHz ya. 44,1. Jika sudah apply, lalu lanjut ke video. Di video ini di base canvas resolution ya, itu teman-teman pilih yang paling tinggi resolusinya ya. Kalau di sini saya pilih 1920 kali 1080. Nah, tetapi untuk output resolutionnya itu teman-teman bisa pilih ya, antara 720p atau 1080p. Nah, di sini saya memilih 1080p yaitu 1920 kali 1080. Nah, kalau 720p itu adalah 1280 kali 720. Nah, jika sudah di bagian dua menu ini bisa ke bawah ya. Untuk downscale filter, teman-teman pilih Lanczos ya, Lanczos yang 36 samples ini. Nah, kemudian untuk FPS, nah di sini bagi teman-teman yang merasa PC atau laptopnya yang kentang banget ya, atau bisa dikatakan lambat banget, lemot banget, itu teman-teman bisa pilih FPS-nya 30 ya. Ya. Nah, semisal teman-teman yang sebelumnya pilih 60 ya FPS-nya, tapi kok hasil dari OBS-nya sendiri ya, hasil videonya itu kok nge-lag ya, lambat ya, kadang nge-freeze. Nah, itu coba teman-teman ubah common FPS values-nya ke 30 ya. Nah, jika sudah cocok ya 30 atau 60, bisa di-apply. Lanjut ke hotkeys. Nah, di hotkeys ini untuk keyboardnya ya, keyboard shortcut ya, untuk memulai streaming, kemudian stop streaming, atau yang ini ya, stop streaming, discard delay ya, terserah. Nah, jika sudah bisa ke advance. Nah, di advance ini teman-teman di proses priority pilih above normal. Untuk di bagian video renderer, di renderer pilih direct 3D 11, color format NV12, color space 709, dan color range-nya full ya, pilih full. Nah, jika sudah selesai dengan settingannya mulai dari general sampai advance, bisa di apply, kemudian OK, lalu bisa restart untuk OBS Studio-nya ya. Nah, di sini saya hanya ingin menambahkan bahwa ketika teman-teman buka OBS dan baru pertama kali nih pakai OBS, nah di bagian source itu teman-teman klik plus, kemudian pilih display capture. Nah, ketika sudah ditambahkan display capture, teman-teman kok hasilnya hitam ya, tidak muncul layar desktop. Nah, maka caranya itu teman-teman bisa buka settings. Nah, di settings ini teman-teman bisa cari yang namanya graphics. Nah, di sini ya, graphics settings. Nah, lalu teman-teman bisa tambahkan OBS-nya ya. Nah, kalau OBS punya saya itu berada di drive C, kemudian program files, OBS Studio, bin 64 bit. Nah, di sini ya. Ini yang khusus bagi yang downloadnya 64 bit. Nah, kemungkinan kalau yang 32 bit itu ada di program files x86 ya. Nah, jika sudah ketemu untuk OBS Studio-nya, bisa di langsung add ya. Nah, jika sudah di add, ini ya, bisa klik options dan pilih high performance. Nah, lalu teman-teman coba restart OBS Studio-nya ya. Nah, ketika sudah di restart dan dibuka ya, masih black screen, maka teman-teman ubah ke power saving ya. Biasanya kebanyakan worknya atau berhasilnya itu di mode power saving ya. Oke. Nah, oke. Jadi video tentang cara setting OBS untuk live streaming pada PC dan laptop sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, videonya sampai sini dulu. Ditunggu next videonya ya. Dadah.